Semuanya, nama saya Shannon, saya dari kelas 9A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Di bagian pertama, ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nomor pertama, pemberontakan PKI. Pemberontakan terjadi di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Di bagian kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosurwiryo. Tujuan utamanya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nomor 3, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumukyo. Tujuan utamanya gerakan separatisme Indonesia. Di bagian kedua ada masa awal kemerdekaan. Nomor 4, pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Terjadi di Pulau Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957 sampai 1958. Dipimpin oleh Soekarno. Tujuan utamanya koreksi untuk pemerintahan pusat. Yang kelima, ada Angkatan Perang Ratu Adil. Terjadi pada tanggal 15 Januari 1949, dipimpin oleh Raymond Westerling. Tujuan utamanya membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Yang keenam, ada perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NRI. Berhasil melaksanakan pemilu pertama, menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, dan pemerintah mengeluarkan dekret presiden. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan, pemikiran, dan pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Penyebab ketidakstabilan negara. 1. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1950. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963. Dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 3 tanggal 5 Maret 1960. Lalu ada Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan. Ini ada masa Orde Baru. Lembaga kepresidenan. 1. Merupakan pengontrol utama lembaga negara lain. Mengontrol yang bersifat suprastruktur dan infrastruktur. 2. Kebebasan berpolitik dibatasi oleh 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Selanjutnya dibatasi kebebasan pers dan pendapat, yaitu ada kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. Selanjutnya ada dinamika nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, yaitu hakikat ideologi terbuka. Definisi ideologi menurut pakar. 1. Franz Magnisuseno, arti luas, segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Yang selanjutnya ada arti sempit, gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Selanjutnya ada keterbukaan Pancasila. Nomor 1, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan fleksibel. Sekarang ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka, nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat, hasil musyawarah rakyat, milik seluruh rakyat, sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat. Isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi, dinamis dan reformis, mengikuti perkembangan. Ideologi tertutup, bukan dari cita-cita hidup masyarakat, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari nilai dan tujuan kelompoknya, loyalitas ideologi kaku, ketaatan mutlak, statis dan rigid, tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi
prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila, stabilitas nasional dan dinamis, larangan memasukkan nilai-nilai terlarang, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim, penciptaan norma harus mulai kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila. 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumental, 3. Nilai praksis, 4. Dimensi idealisme, 5. Dimensi normatif, dan yang terakhir dimensi realita. Nilai dasar, nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Selanjutnya ada dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya ada dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Dari bidang politik dan hukum, perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Di bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Di bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang sosial budaya, tujuan pembangunan nilai nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih.